Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Ilmatu Sadiah, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang terhormat kepada peserta webinar mini Bahasa Indonesia yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara. Untuk membacakan acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Andara. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai ketua pelaksana acara webinar mini ini untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan.
Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ilma Tusaida sebagai dosen Bahasa Indonesia. Dan tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar mini ini. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Pelaksana acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti dalam acara webinar mini ini. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum. Materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada moderator Salsabila. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Zahra yang akan memandu acara diseminasi pada kesempatan malam hari ini. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan webinar pada hari ini, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Bahasa Jaksel adalah bahasa yang digunakan oleh anak milenial pada masa kini, baik dalam percakapan sehari-hari ataupun dalam bertukar pesan. Sebagaimana nama istilah untuk anak Jaksel atau Jakarta Selatan yang booming karena setiap perkataan itu tidak pernah lepas dari campuran Indonesia dan Inggris yang sudah dipakai sejak tahun 2018. Komunikasi yang digunakan pun terkesan unik, bahkan saking kebanyakan campuran sampai lupa dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang terakhir, ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Kak Marjiatul Maghfirah untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
bakal support sistem yang perfect lah gitu. Gue kalau kan dia nge-expect support mental dari dia dong. Makanya mau dengerin aja suara dia yang according to me itu mantap banget gitu, teleponable banget gitu. Tiba-tiba dong dia tuh ingat chatnya langsung keluar. Ya gue KBL yang which is gue gak expect sama sekali bakal happen tau gak. Itu udah jadi habit banget gaslighting yang which is terlalu verbally abusive yang menurut gue mood swing banget. Ya udah sih biar aja gitu. Dan jadi DBL gue bikin anxiety aja seriusan dah. Really ya, itu gak open minded basically ya self-centered banget. Gue jadi makin insecure kan. How can bisa jadi couple goals coba? Ini cemil ya, gue tuh sama dia lagi FWB gak sih? Gue kayaknya emang butuh personal space dulu deh, which is mesti nyari vibes yang comfortable buat me time gitu. Gue kasih dulu itu sebagai self reward lah. Kalau ada hidden gem yang asik, kabarin gue ya. Cuman yang gue masih bingung sih ya. Ya udah sih, it's okay gitu, fine lah. Dia tuh anhedonia emang. Basically orangnya overconfident. Itu masih trans issue ke gue. Gimana gue mungkin gitu kalau dia tuh bikin gue TDL gitu ya, bentar. Dan menurut halo Beb. Kita break dulu. Hah? Kok all of a sudden gini sih Beb? Why? Sorry ya Beb, tapi every time kamu nyerah aku, posisi aku tuh langsung teriak-teriak Beb. Aku udah can't take this anymore Beb, so goodbye. Beb! Maksud itu apa sih? Itu dia komputer.
Baik Kak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak materi dari pembicara kedua, yaitu dari Kak Endang Agustina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan sehubungan tentang pembahasan Kak Marjiatul tadi mengenai bahasa anak Jaksel. Saya di sini akan membahas lebih dalam mengenai materi bahasa anak Jaksel ini. Oke, teman-teman, bisa di next Kak. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan profil singkat saya. Nama saya Endang Agustina, lahir 27 Agustus 2002, Prodi Teknik Industri, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Saya dari angkatan 2021. Mungkin bisa di next, Kak. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak dari bahasa Jaksel. Next. Di sini bahasa Jaksel itu mempunyai dampak positif. Yang pertama, remaja menjadi lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Di sini tuh yang dimaksud lebih percaya diri itu karena mereka tuh lebih yakin gitu saat bicara bahasa Inggris, logat-logatnya bahasa Inggris, tahu artinya bahasa Inggris yang dibicarakan tadi gitu. Yang kedua, remaja juga terpacu untuk menguasai kosakata dalam bahasa Inggris lebih banyak lagi. Di sini juga remaja-remaja juga mempunyai keuntungan saat menggunakan bahasa Jaksel ini karena mereka juga selain menambah wawasan tentang bahasa Inggris, mereka juga mendapatkan kosakata lebih banyak lagi yang mereka omongin tadi. Yang ketiga, kemampuan lebih dari satu bahasa membuat seseorang dapat memutuskan pilihan dengan rasional. Yang keempat, menguasai lebih dari satu bahasa membuat seseorang lebih sensitif terhadap lingkungan. Bisa di next, Kak. Nah, di sini juga ada dampak negatif dari bahasa anak Jaksel. Yang pertama, hanya mengikuti tren dan tidak didasari dengan pemahaman yang benar, sehingga bahasa Inggris remaja berkembang ke arah yang salah. Di sini tuh remaja zaman sekarang itu menggunakan bahasa anak Jaksel tuh hanya karena tren, mengikuti teman-teman, mengikuti lingkungan, tapi mereka itu belum tahu tentang arti jelasnya dengan cara pembicaraan bahasa Inggris yang benar itu kayak gimana tuh mereka belum paham. Jadi mereka tuh cuma ngomong aja gitu yang mereka tahu gitu. Selanjutnya, budaya dan masyarakat Indonesia menganggap bahasa Inggris merupakan bahasa yang lebih tinggi. Di sini masyarakat remaja zaman sekarang tuh kalau mereka pakai bahasa asing, bahasa Inggris, kayak dia tuh lebih keren gitu, gaul banget gitu kalau pakai bahasa Inggris. Tapi di sisi lain juga bahasa Indonesia juga perlu, jangan sampai dikesampingkan karena adanya bahasa Inggris jadi mereka tuh lebih ngutamain bahasa Inggris tadi gitu. Yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris yang terus-menerus akan melunturkan kecintaan remaja terhadap bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi di dampak negatif yang kedua tadi. Karena anak remaja sekarang lebih mengutamakan bahasa asing, bahasa gaul-gaul sekarang itu, jadi mereka tuh lebih mengesampingkan bahasa Indonesia tadi. Jadi mereka tuh lebih kayak mengikuti gaul, keren, tren-tren zaman sekarang gitu, tanpa mengetahui dampak dari negatif penggunaan keseharian bahasa anak Jaksel tersebut. Bisa di next, Kak. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung maraknya bahasa anak Jaksel. Bisa di next, Kak. Nah, yang pertama,
adanya bahasa anak Jaksel atau bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul di Smart Planet. Nah, di sini tuh mereka tuh karena keseringan buka scroll TikTok, Instagram, dan internet lainnya, mereka tuh kayak tahu bahasa anak Jaksel tuh kayak gimana aja itu tahu mereka karena keseringan scroll TikTok, ngikuti internet dan lainnya gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak ngikut karena ini jadi tren, bahasa ini tren banget. Aku ikut-ikutan seperti kayak di internet ini gitu. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Nah, di sini juga lingkungan sangat berpengaruh bagi remaja-remaja sekarang untuk penggunaan bahasa Jaksel ini, karena mereka tahu tentang bahasa-bahasa tren sekarang ini, karena mereka dari lingkungan setempat yang membuat mereka tahu tentang macam-macam apa saja yang termasuk bahasa Jaksel itu, bahasa campuran-campuran itu gitu. Yang ketiga, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Selain internet dan lingkungan, film-film seperti film-film yang lagi booming sekarang itu kan lebih banyak menggunakan bahasa campuran tuh. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dicampur. Jadi mereka mengikutinya dari film-film sekarang gitu. Yang keempat, media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar atau koran, cerpen yang menggunakan bahasa gaul. Anak zaman sekarang juga suka banget kan membaca novel, cerpen tuh. Suka banget. Nah, di isi novel dan cerpen tersebut tuh juga banyak bahasa Jaksel, bahasa yang tren sekarang. Jadi mereka tuh kayak pengen ngikuti gitu. Yang bisa di next, Kak. Oke, selanjutnya pengaruh bahasa anak Jaksel terhadap bahasa Indonesia. Bisa di next, Kak. Yang pertama, bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Ya karena itu, walaupun bahasa Indonesia jadi keseharian bahasa anak-anak Jaksel, tapi mereka lebih memprioritaskan pakai bahasa gaul-gaul zaman sekarang. Jadi, bahasa Indonesia tuh akan terancam terpinggirkan karena anak-anak Jaksel itu lebih mentingin bahasa gaul mereka, bahasa asing mereka. Jadi, bahasa Indonesia akan terancam terpinggirkan dan akan dikesampingkan oleh mereka. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ke nomor 1 tadi ya. Karena anak remaja sering menggunakan bahasa gaul karena tren. Nah, bahasa Indonesia derajatnya juga bisa menurun karena ya keseharian anak Jaksel tuh menggunakan bahasa gaul-gaul bahasa asing. Jadi mereka lebih mentingin bahasa asing mereka tadi yang menjadi tren pada umumnya itu. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Nah, selain menurun derajat bahasa Indonesia tadi, bahasa Indonesia juga akan menjadi punah karena bagi anak Jaksel apa sih pakai bahasa Indonesia? Padahal pakai bahasa Indonesia bagi mereka juga penting gitu. Bukan hanya pakai bahasa gaul-gaul, pakai bahasa tren mereka, bahasa asing gitu. Bisa di next, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bahasa anak Jaksel. Baik, Kak. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Ya, kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan
membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan harus diajukan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Izin masuk ya, izin bertanya. Maaf ini soalnya nggak ada tanda itunya apa? Iya, baik Nadifa, monggo. Iya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sakina, asal instansi dari Universitas Diponegoro. Nah, saya mau tanya, menurut teman-teman narasumber ini, bagaimana ya cara kita tetap mempertahankan bahasa Indonesia agar seperti yang tadi dijelaskan itu ya, agar bahasa Indonesia tidak punah, tidak menurunkan derajat bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu nggak tersingkirkan gitu. Tapi tanpa mengesampingkan kemampuan kita untuk bisa berbahasa Inggris, karena di masa depan kan pastinya penggunaan bahasa Inggris itu sangat diperlukan ya, bisa jadi untuk persaingan pekerjaan atau komunikasi yang luas sama orang-orang di berbagai belahan dunia, yang mana menurut saya bahasa Jaksel ini bisa dijadikan permulaan gitu untuk belajar bahasa Inggris untuk kita-kita yang pemula. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Nadifa, kami simpan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, apakah ada peserta lainnya yang ingin menanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh para pemateri? Izin bertanya. Baik, Kelsey. Perkenalkan, nama saya Chelsea Atrokopians. Saya mau tanya, sebenarnya apa sih asal muasal adanya bahasa anak Jaksel ini? Dan kenapa bahasa itu diciptakan? Apa fungsinya di kehidupan ini gitu? Masih. Baik, terima kasih. Dan kami akan membuka satu pertanyaan lagi. Silakan. Baik, mungkin para pemateri ingin menjawab terlebih dahulu sambil menunggu satu pertanyaan dari para peserta. Oke, izin masuk Kak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Nadifa tadi yang
bertanya bagaimana cara mempertahankan bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan belajar bahasa asing tersebut, gitu kan? Cara agar mempertahankan itu kita tetap memakai bahasa Indonesia ya, tapi kita juga perlu belajar bahasa Inggris. Nah, di sini cara kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak dikesampingkan itu kita perlu kita imbangin gitu. Boleh pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris juga buat belajar untuk masa depan boleh. Tapi ya jangan terus-terusan pakai bahasa Inggris. Belajar boleh, tapi jangan sampai mengesampingkan bahasa Indonesia tadi gitu. Apakah udah puas dengan jawaban ini, Nadifa? Izin memberi, silakan untuk Marciatul boleh langsung. Izin memberi feedback ya. Jadi untuk jawabannya tadi berarti kita tetap harus menyeimbangkan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus untuk implementasinya sendiri untuk bahasa Indonesia kita bisa benar-benar belajar dari mungkin dari kelas formal seperti ini. Lalu untuk bahasa Inggrisnya itu mungkin kita bisa belajar di luar tapi tetap dengan bahasa Inggris yang formal dan baik gitu ya. Baik, terima kasih sudah sangat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadifa. Dan selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Karena sisa satu pertanyaan yang mau kita tampung. Udah kakak jawab tadi ya Kak Marciatul. Aku nggak ada tambahan sih. Oke, makasih Mbak Marciatul.
Baik, terima kasih kepada Chelsea. Dan selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, saya rasa sudah cukup ya sesi diskusi pada malam hari ini. Dan hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang bahasa anak Jaksel. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba untuk menyimpulkan webinar pada malam hari ini. Bahasa anak Jaksel tersendiri masuk dalam bahasa informal. Kebanyakan yang menggunakan bahasa Jaksel ini adalah para remaja. Hal ini dikarenakan karena di era globalisasi sangat mudah masuknya budaya asing. Dan dalam penggunaannya sering kali disisipi oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini dapat membantu remaja untuk belajar berbahasa Inggris. Tetapi tidak benar jika digunakan untuk orang yang lebih tua, karena kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menjaga kesopanan, dan kita jangan sampai lupa bagaimana sih cara berbicara Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Sehingga dalam penggunaan bahasa Jaksel ini, kita harus bisa untuk menempatkan diri dalam penggunaan bahasa tersebut. Baik, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan ada hadiah Imani untuk 2 penanya terbaik, yaitu kepada Mbak Nadifa dan Mbak Chelsea. Saya ucapkan selamat, dan dimohon setelah webinar selesai untuk segera menghubungi Kak Andara untuk pengambilan hadiah Imani tersebut. Terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, untuk acara yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.